Selamat pagi, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Kembali Tuhan berkenan memberikan kita kesempatan pada pagi hari Minggu ini untuk berkumpul memuji dan menyembah Dia di dalam rumahnya yang kudus saat ini. Kita patut memuji dan memuliakan Dia sebab kesetiaannya dan kebaikannya senantiasa nyata atas setiap kehidupan kita. Dia masih mempercayakan hidup buat kita untuk memuji-muji dan memuliakan namanya. Sekalipun di dalam negeri kita saat ini sedang diberlakukan PSBB, bahkan di kota kita di mana tempat tinggal kita saat ini, namun kiranya untuk menyatakan kerinduan dan persekutuan dengan Tuhan, kita tidak mengenal kata PSBB karena kita cinta kepada Yesus Kristus. Sebab itu, sebelum kita mempersembahkan hidup kita untuk memuliakan Dia, mari setiap kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, mengundang kuasa Roh-Nya yang kudus hadir di tengah-tengah peribadatan kita pagi hari ini. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumah-Mu yang kudus. Amin. Mari kita angkat pujian kita dengan mengatakan, ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kembali kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kau sungguh indah Tuhan, tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, oh indah tiada
kuasa, ku kagum hormat, kagum hormat akan Engkau. Kau kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan, ku kagum akan-Mu, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita menyembah Dia. Kita nyatakan kekaguman kita kepada Dia, Allah yang begitu besar kasih, yang melimpah anugerah di atas kehidupan kita. Haleluya. Kami sanjung nama-Mu yang Tuhan. Kami tinggikan Engkau Bapa, sebab ajaib kasih-Mu. Kau beri kami hidup, Kau pelihara setiap kehidupan. Kau cukupkan segala kebutuhan kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kemurahan hati-Mu bagi kami umat-Mu. Haleluya. Hosana bagi Raja, glory bagi Tuhan. Haleluya. Mari terus kita memuliakan Tuhan kita. Mari terus menyembah Dia. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian kita dengan mengatakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan. Angkat tanganmu, muliakan Dia. Haleluya. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan sekali lagi, kemuliaan bagi Tuhan yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Bahwasanya pertolongan di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini datangnya hanyalah daripada pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya.
Turunlah atasmu kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, beserta dengan setiap saudara sekalian. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Anugerah demi anugerah menjadi sebuah bukti keberadaan kita hari ini di rumah Tuhan. Dan biarlah keberadaan kita dimanapun ada saat ini menandakan betapa anugerah Tuhan tetap yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memberitakan dan mendengarkan berita anugerah Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan merupakan sebuah keadaan yang tentunya tidak menyenangkan, tetapi pencobaan menjadi sebuah alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kebesaran, kasih dan kuasa-Nya yang membuat kita bersama-sama tetap berada dalam kebahagiaan, sebab Allah yang menopang dan memampukan hidup setiap kita. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun situasi dan suasana yang kita lewati akhir-akhir ini, suasana yang berat di tahun 2020 ini, tanpa terasa bagi kita melalui 4 bulan setengah lebih waktu yang Tuhan izinkan kepada kita. Dan sekalipun suasana berat, Tuhan senantiasa memelihara setiap kita dan memberikan kita hidup, sehingga hari ini diberi kesempatan buat kita untuk memuji dan menyembah Dia di tempat ini. Oleh karena itu, berikan syukur kepadanya sebagai ucapan terima kasih dengan mengangkat pujian, hanya Engkau Juru Selamat. Walau lewati lebah, walau lewati lebah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, hanya Engkau Juru Selamat, Tuhan Kau setia padaku. Hanya Engkau Juru Selamat, Tuhan Kau setia padaku. Pertolongan takkan terlambat bagiku. Sembah Gawalaku, Bapa dan Sahabatku.
lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidup. Mari kita bersyukur. Kita persembahkan syukur kepada Dia yang telah setia menjaga, yang telah setia memperhatikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kekuatan yang Engkau beri. Terima kasih Bapa, Roh-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau setia bagi kami. Engkau pedulikan kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kuduslah nama-Mu, agunglah kerajaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kembali kita naikkan refnya saja. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabat. Kami menyembah-Mu terus Tuhan. Kami sambung terus Engkau Yesus. Tak ada persembahan terindah dari kami yang dapat kami persembahkan bagi-Mu selain bermazmur, selain memuji dan mengagungkan Engkau. Haleluya. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidup. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan hidup. Haleluya Tuhan. Sungguh Engkau kekuatan bagi kami. Kalau kami boleh berdiri di tempat ini, semua karena anugerah-Mu. Semua sebagai bukti kasih di atas kehidupan kami. Kami bersyukur akan hal itu. Kami ucapkan terima kasih atas pertolongan demi pertolongan yang Tuhan nyatakan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami terus mempertaruhkan keamanan, kedamaian, ketentraman jiwa kami, masa depan kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas keajaiban yang telah Engkau buktikan di dalam hidup kami. Dan terus kami merindukan, bersuka cita memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Berkenanlah Engkau memerintahkan malaikat-malaikat-Mu turun bersama dengan kami. Bersuka cita memuji menyembah Engkau di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Mari kita bersuka cita memuji dan menyembah Allah kita yang telah menyatakan kebaikan dan kesetiaan kepada kita dengan mengangkat pujian, mengatakan di hadapannya, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu.
hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari kita kembali menaikkan pujian dari awal. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Masih mau bersukacita buat Tuhan? Amin. Haleluya. Mari terus menaikkan pujian sukacita kepada Tuhan dengan mengatakan, sekelilingku ada Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Tuhan, selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sepanjang Tuhan menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Hidupku ada Tuhan. Yesus ada bersama. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ya, kita nggak usah takut, sebab Tuhan yang telah menjanjikan bahwa sekeliling kita dimanapun kita berada, Dia selalu menyertai kita. Amin. Mari kita, ya, silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita bermazmur dengan berresponsoria dari Mazmur 100 ayat 1 sampai yang ke-5. Kita berganti-gantian membaca. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan membaca ayat yang genap sampai selesai, dan nanti terakhir kita bersama-sama membaca ayat yang keempat dan kelima. Demikian mazmur kita pada pagi hari ini. Pujilah Allah dalam baiknya, mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Berbahagia kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya
dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dari ayat keempat kita bersama-sama. 2, 3 ya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah mazmur kita. Sebelum kita menikmati kuasa firman Allah pada siang hari ini, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan mengangkat pujian. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu, yaitu Yesus Kristus. Pedulikan kamu bila cobaan memenuhi hidup, bila cobaan memenuhi hidup, bila sengsara menimpa keadaan, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh berseru memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Engkau tak pernah jauh bagi kami. Engkau hanya sejauh doa. Haleluya. Jadikanlah kami Tuhan, supaya tetap kami sadar bahwa Engkau tak pernah menjauhkan dirimu dalam hidup kami, umat kesayangan-Mu. Terpujilah Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau Bapa sebagai pribadi yang menyelamatkan. Kami cinta padamu Yesus. Kami butuhkan pemulihan darimu. Percayalah bahwa Yesus tidak pernah jauh dari setiap orang yang merindukan Dia. Dia hanya sejauh doa.
Sebab itu mari terus kita merindukan persekutuan dengan Tuhan. Walaupun dalam kesulitan apapun, percayalah Tuhan tidak pernah menjauh atas umatnya. Mari kita katakan sekali lagi, bila cobaan memenuhi hidup, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus tetap ada padamu. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri menyongsong firman Tuhan. Bila cobaan memenuhi hidupmu, bila sengsara menimpa keadaan, ingat masih ada pernah jatuh darimu. Dia selalu pedulikan kau, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh berseru. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh. Katakan sekali, berseru. Oh, kami berseru Tuhan, kami memandang wajah-Mu Tuhan. Kami rindu kehadiran-Mu di tempat ini, kami rindu urapan-Mu di tempat ini, melingkupi setiap kami. Oleh sebab itu biarkanlah kami berdoa, biarkanlah lewat doa ini kami boleh menghadirkan Engkau di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau hanya sejauh doa, Engkau hanya sejauh doa di dalam kehidupan kami. Terima kasih, biarlah Engkau ajar kami supaya kami selalu dan senantiasa sepanjang kehidupan kami berdoa karena kami yakin Engkau tidak pernah jauh daripada kami. Engkau selalu sertai di dalam kehidupan kami, di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, oleh sebab itu di pagi hari ini kami hadir di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa pujian kami membawa sembah kami. Dan tiba saat untuk kami mau mendengarkan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Engkau yang berotoritas atas kehidupan kami pagi hari ini. Engkau berotoritas atas seluruh jemaat-Mu pagi hari ini. Supaya ketika firman-Mu itu disampaikan, boleh mendapat bagian dalam kehidupan kami. Dan tidak hanya kami mendengar begitu saja, tapi kami semua melakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai bibir mulut hamba-Mu hikmat daripada Engkau untuk menyampaikan kebenaran-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Engkau beritakan bagi kami, karena kami umat-Mu, kami jemaat-Mu telah siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama Yesus. Kami berdoa kepada Engkau. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Saya bersyukur bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam jemaat Tuhan, jemaat GKN El Shaddai pada pagi hari ini. Saya bersyukur dan berterima kasih juga kepada Bapak Pendeta Iwan selaku gembala sidang di tempat ini.
memberikan bagi saya kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka bagian firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita renungkan dan kita belajar supaya kita menghidupi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat Yakobus. Surat Yakobus pasal yang pertama. Kita akan membacakannya mulai ayat yang kedua hingga ayatnya yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua, dan Bapak Ibu yang ada Alkitab, silakan membuka dan membaca, menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. Yakobus pasal 1, ayat 2 sampai yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Di bawah perikop iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita semua untuk kita mau belajar dan merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan ini pagi hari ini di bawah tema yang saya berikan bagi kita semua adalah bertahan di tengah pencobaan. Sekali lagi tema pada hari ini adalah bertahan di tengah pencobaan. Saudara yang diberkati oleh Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita di sepanjang hidup, baik itu orang tua, orang muda, anak-anak, semua pasti mengalami suatu peristiwa, mengalami suatu kejadian, sehingga sampai kita bisa memberikan suatu penilaian terhadap kejadian-kejadian yang kita alami, yaitu pencobaan. Kita juga bisa mengklaim bahwa suatu kejadian yang datang dalam hidup kita itu adalah suatu ujian. Banyak orang percaya bahwa ketika suatu pencobaan itu datang, ketika suatu ujian itu datang, di dalam kehidupan setiap orang percaya, membuat kepanikan, membuat ketakutan, dan membuat kewaswasan dalam diri. Setiap pencobaan itu, setiap sikap itu, tentunya ada sebuah penilaian dari diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, di sana Rasul Yakobus menuliskan di ayat yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ia mencoba di sana menunjukkan sebuah kesamaan antara cobaan dan ujian. Lalu pertanyaan bagi kita, mungkinkah ujian dan pencobaan ini sama? Mungkinkah ujian dan pencobaan ini sama?
Tentu tidak. Ujian dan pencobaan sangat berbeda. Yang pertama berbeda dari sumbernya, yang kedua berbeda secara sifat, dan yang ketiga berbeda secara tujuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kalau kita perhatikan di sana, ketika di ayat Matius pasal yang keempat, Yesus dicobai. Pencobaan itu datang dari iblis. Pencobaan itu bukan datang dari Allah. Kalau kita bisa lihat juga di dalam ayat yang ke-13 di sana, yaitu apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Bapak Saudara yang kasih, ini menegaskan bahwa pencobaan itu sumbernya berbeda. Pencobaan dan ujian sumbernya berbeda. Pencobaan bersumber dari setan dan bersifat menggoda. Dan bertujuan untuk menjatuhkan kita yang tidak bertahan. Bertujuan untuk membawa kita kepada dosa dan akhirnya kepada maut. Sedangkan berbeda dengan ujian. Ujian itu berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudara, sebagai contoh, kalau kita di sekolah, anak-anak sekolah, setiap tahun pasti ada ujian nasional atau ujian semester. Apa tujuan daripada ujian itu, Bapak Ibu? Tujuannya adalah supaya meningkatkan kualitas, supaya melihat sejauh mana kualitas anak tersebut, anak didik tersebut dalam mempelajari pelajaran di sekolah. Nah, demikian juga ujian yang berasal dari Tuhan adalah bersifat baik dan bertujuan untuk membangun kualitas iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah lihat di sana bahwa pencobaan dan ujian ini berbeda dari segi sumbernya, dari segi sifatnya, bahkan dari segi tujuannya. Kalau kita lihat di dalam Yakobus yang baru kita baca di sana, dalam kitab Yakobus baru kita baca di sana, seakan-akan Yakobus menyamakan ujian sama dengan pencobaan. Seakan-akan Rasul Yakobus menyamakan bahwa Allah bekerja sama dengan setan untuk memberikan ujian atau pencobaan. Tapi sepertinya yang saya katakan, itu salah, keliru. Itu tidak seperti demikian. Di sini Yakobus hanya ingin menunjukkan bahwa baik ujian maupun pencobaan itu, kita perlu ada dalam ketahanan. Kita perlu bertahan di dalam ujian maupun cobaan. Walaupun ujian dan cobaan berbeda sumber, berbeda sifat dan berbeda secara tujuan. Tetapi satu poin bagi kita, Tuhan ingin supaya kita bertahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, lalu pertanyaan yang timbul bagi kita sekalian, mengapa kita perlu bertahan di dalam pencobaan, di dalam ujian yang disebut dalam ringkas bisa disebut sebagai kesukaran? Mengapa kita perlu bertahan di dalam suatu kesukaran? Dari bagian firman Tuhan yang kita baca di sana, kita menemukan 3 prinsip mengapa kita harus bertahan di dalam kesukaran. Bagian yang pertama kita akan baca dalam ayatnya yang ketiga. Saya mengajak Bapak Ibu sekali lagi kita baca ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Mengapa kita perlu bertahan di dalam suatu kesukaran?
Jawabannya yang pertama, karena kita dapat menghasilkan sebuah ketekunan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara tentang ketekunan. Ketekunan itu adalah sebuah suasana yang kita butuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Ketekunan adalah sebuah tindakan dan juga sebuah suasana atau keadaan di mana kita berusaha untuk mencapai sebuah cita-cita. Ketekunan ini berbicara tentang kefokusan, sebuah komitmen, dan tidak mudah putus asa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan dalam kitab Samuel, dalam kisah Hana di sana, bahwa Elkana memiliki dua orang istri. Yang pertama bernama Hana dan yang satu bernama Penina. Penina ini memiliki keturunan dari Elkana, sedangkan Hana tidak memiliki keturunan. Oleh sebab itu, Penina ini anggap dia lebih hebat daripada Hana. Dia selalu merendahkan Hana. Apa yang Hana lakukan? Kita bisa lihat di sana sebuah ketekunan dari Hana yang bisa kita lihat ketika dia terus-menerus berada dalam bait Allah dan berdoa sepanjang tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ini menggambarkan sebuah ketekunan, sebuah ketahanan yang cukup bagus. Kalau kita perhatikan di sana, Hana bergumul akan memperoleh keturunan. Ditambah lagi, Penina selalu merendahkan Hana di sana. Dan kita bisa lihat di sana bahwa ini benar-benar sebuah kesukaran yang dirasakan oleh Hana. Tetapi apa yang ia lakukan? Ia tetap bertahan. Ia tidak putus asa. Ia tetap fokus, ia tetap berkomitmen. Dan dia memperoleh ketekunan itu di dalam hidupnya. Di sana kita tidak mensoroti kepada ternyata Hana memiliki anak ketika dia bertekun itu. Tapi kita menyoroti kepada Hana menghasilkan ketekunan itu. Karena apa? Karena dia mampu bertahan di situasi yang sukar itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Kristus Yesus, berapa banyak dari kehidupan kita orang percaya, ketika datang sebuah kesukaran, apakah saya dengan Bapak Ibu mampu bertahan? Ketika datang pencobaan itu atau ketika datang ujian itu, apakah saya dan Bapak Ibu mampu bertahan? Oleh sebab itu bagian yang pertama ini firman Tuhan katakan supaya kita bisa mampu bertahan dan kita akan memperoleh sebuah ketekunan. Bertahan ini kita bisa pikir, bertahan tapi bagaimana cara bertahan? Bertahan tentunya tidak hanya duduk dan diam. Bertahan bukan berbicara tentang bersantai-santai, tetapi melakukan sebuah tindakan. Tetapi melakukan sebuah tindakan, yaitu apa? Kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, Tuhan katakan pencobaan yang kamu alami hanya pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sehingga Tuhan akan memberikan bagi kita kekuatan sehingga kita dapat menanggungnya. Orang yang dapat bertahan, ia adalah orang yang memiliki ketahanan yang kokoh. Yaitu sumbernya adalah Tuhan. Itu bagian yang pertama. Bagaimana supaya hidup kita di tengah kesukaran yang datang dalam kehidupan kita. Kalau sekarang kita melihat di dunia ini, di seluruh dunia bahkan sekarang di Indonesia, kita merasa sebuah kesukaran yang besar terjadi. Kita melihat bahwa terjadi pandemi di mana-mana.
Tetapi kesukaran itu kita bisa mengatasinya. Kita bisa melewatinya ketika kita bertahan. Ketika kita bertahan, yang kita peroleh adalah sebuah ketekunan. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, mengapa supaya kita perlu bertekun di dalam sebuah kesukaran. Kita baca di ayat yang keempat. Kita baca dalam ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Bagian yang kedua, mengapa kita perlu bertahan di dalam sebuah kesukaran itu? Karena dalam bertahan kita memperoleh kesempurnaan. Tapi saudara, kesempurnaan ini berbicara bukan sekedar balik tangan dari hitam menjadi putih. Tetapi penyempurnaan ini berbicara tentang sebuah proses yang panjang. Bagaimana kita bisa menghadapi kesukaran itu? Bagaimana kita bisa berada di dalam ranah kesukaran itu? Itu sebabnya Yakobus katakan di sana supaya kita mampu bertahan di dalam kesukaran itu. Sehingga kita menghasilkan kesempurnaan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kalau kita mungkin kita pernah lihat sebuah diagram garis. Diagram garis itu jalannya garis itu dia berliku-liku, tetapi semakin hari semakin menanjak. Kita juga mungkin melihat di dalam bidang medis. Ketika di komputer itu ada orang sakit dan masuk di dalam, kita bisa melihat ada di komputer itu ada gambar garis-garis yang jalan seperti begini. Saya tidak tahu pasti itu namanya apa, tetapi ini sebuah contoh bagi kita bahwa orang yang memperoleh ketekunan, orang yang sudah melewati sebuah ketekunan karena bertahan tadi, dia kemudian bagian yang kedua, dia berada di dalam sebuah kesempurnaan. Seperti contoh yang saya gambarkan tadi, kesempurnaan itu walaupun dia jalannya berliku-liku, turun naik. Tetapi grafiknya semakin naik, bukan turun atau hanya rata saja. Berbicara tentang kesempurnaan, mengapa kita perlu hidup sempurna? Mari kita lihat Matius pasal yang kelima ayat 48 di sana. Tuhan katakan supaya hendaklah engkau sempurna seperti Tuhan adalah sempurna. Kita tahu bahwa Tuhan itu sempurnanya adalah kemutlakan. Kesempurnaan dari Tuhan itu absolut. Tetapi kesempurnaan kita adalah kesempurnaan yang butuh sebuah proses. Proses yang semakin hari semakin meningkat grafiknya. Walaupun dalam hidup kita mengalami persoalan, pencobaan, ujian yang turun naik sedemikian rupa. Tetapi terus menanjak. Itu yang disebut dengan sebuah kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, ketika seorang artis dia mau menjadi terkenal, atau ia mau melihat sempurna, ia mau terlihat sempurna di mata fansnya, tentu kita bisa lihat kadang alis disulam, kadang bibir disulam, dan berbagai macam dilakukan supaya tubuhnya terlihat sempurna. Berbagai-bagai keadaan dia lakukan, berbagai-bagai cobaan-cobaan dia mencoba-coba untuk melakukan supaya dia terlihat sempurna. Kita bisa lihat di sana. Ini adalah sebuah proses di mana untuk mencapai sebuah kesempurnaan itu adalah sebuah proses. Oleh sebab itu, apa hubungannya dengan bertahan? Karena kalau kita bertahan di dalam proses itu, di dalam kesukaran itu,
maka kesempurnaan itu akan kita capai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, hari-hari ini ketika saya dan saudara mengalami berbagai persoalan yang kita anggap sebuah kesukaran yang begitu menghimpit hidup kita, apakah kita mampu bertahan? Kita harus memiliki sebuah ketahanan yang kuat. Supaya apa? Kita dapat menghasilkan kesempurnaan di dalam kehidupan kita. Supaya saya dan saudara, saya dan Bapak Ibu dapat menghasilkan sebuah kesempurnaan di dalam kehidupan kita. Kesempurnaan melalui tindakan kita. Kesempurnaan melalui karya-karya hidup kita. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu bagian yang kedua. Prinsip yang ketiga, mengapa kita perlu bertahan di dalam sebuah kesukaran? Kita perhatikan lagi, kita baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaknya ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima suatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Prinsip yang ketiga, mengapa kita perlu bertahan di dalam sebuah kesukaran yang sedang kita hadapi. Supaya kita tidak ada kebimbangan. Jadi menggambarkan sebuah proses dalam kita bertahan. Kita mengalami ketekunan, kemudian beralih peningkatan, kita mengalami sebuah kesempurnaan, dan pada akhirnya kita mengalami kepastian di dalam hidup kita, dan tidak ada kebimbangan di dalam kehidupan kita. Berbicara tentang kebimbangan di ayat yang ke-8 di sana disamakan artikan dengan mendua hati, atau tidak ada kepastian. Kita kurang fokus dalam menerima kebenaran. Kita punya keraguan-raguan. Dan kita punya kekhawatiran. Orang yang penuh dengan kebimbangan itu, tentu itu merupakan sebuah kelemahan. Mengapa saya katakan demikian? Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat kisah Ayub begitu saleh di hadapan Tuhan. Tetapi ketika pencobaan itu datang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia katakan di sana ayat yang ketiga, Ayub yang ketiga ayat 25, dia katakan di sana, apa yang aku takuti itulah yang mendatangi aku. Apa yang aku cemaskan itulah yang mendatangi aku. Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup dalam kebimbangan atau ketidakpastian punya potensi untuk mendatangkan kekhawatiran itu dalam hidupnya. Punya potensi mendatangkan kesukaran sendiri bagi hidupnya. Oleh sebab itu, mengapa kita perlu untuk bertahan di dalam kesukaran ini? Supaya kita tidak menjadi bimbang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Kristus Yesus, ketika suatu hari ada seseorang datang kepada temannya dan menanyakan, saya memiliki persoalan yang begitu besar. Kemudian kawannya ini memberikan sebuah masukan dan dia sudah yakin saya harus melakukan ini. Tapi ketika dia pulang dari tempat itu, dia bertemu lagi dengan seorang temannya. Lalu dia bertanya lagi tentang hal yang sama. Lalu temannya memberikan sebuah masukan yang berbeda lagi. Sehingga ketika dia mendapatkan kedua masukan ini, dia menjadi ragu-ragu. Dia punya keraguan-raguan di dalam kehidupannya. Apakah saya ikut si A atau saya ikut si B? Berbicara tentang tidak bimbang. Tidak bimbang artinya dia fokus, dia punya komitmen. Tidak ada keraguan-raguan.
dan dia mampu membuat sebuah keputusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, di sini kita melihat Rasul Yakobus memberikan bagi kita satu bagian firman secara utuh, di mana pencobaan dan ujian itu, walaupun berbeda secara sumber, berbeda secara sifat, dan berbeda secara tujuan, tetapi kalau kita bertahan di dalam semua itu, ini adalah sebuah proses. Kita akan mendapatkan yang pertama, kalau kita bertahan, kita memperoleh ketekunan. Yang kedua, kalau kita bertahan, kita beralih dari ketekunan menjadi peningkatan lagi, menjadi kesempurnaan. Setelah kita menjadi kesempurnaan, kita meningkat lagi. Kita menjadi tidak ragu. Kita menjadi tidak ada kebimbangan. Jadi ini sebuah proses peningkatan. Dan ketika di mana kita bertahan di dalam sebuah kesukaran itu. Jadi kalau di dalam sebuah kesukaran bukan berarti kita hanya bertahan duduk diam saja. Tetapi ada dalam sebuah proses ini. Yaitu kita ada dalam proses ketekunan. Kita memperoleh kesempurnaan dan punya keteguhan hati dalam percaya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, biarlah firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini dapat memberkati kita. Kita percaya bahwa ketika kami yang menyampaikan sebagai hamba, Tuhan urapi kita. Tetapi apabila firman-Nya disampaikan, kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan lebih lagi memampukan kita untuk kita hidupi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa mengaminkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu yang telah disampaikan bagi kami pada pagi hari ini. Dengan kata-kata terbatas hamba-Mu yang sampaikan, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus itu memampukan setiap hamba-Mu, memampukan setiap jemaat-Mu, dan dapat melakukan di dalam kehidupan hari-hari. Engkau yang memampukan jemaat-Mu supaya dapat mengerti firman ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur, kami boleh diajar sekali lagi oleh pembenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bisa diajari lagi sekali lagi oleh firman-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa ketika hidup kami hari-hari ini, mengalami berbagai kesukaran yang ada dalam kehidupan kami. Tetapi ketika kami boleh bertahan dalam kesukaran itu, kami memperoleh ketekunan di dalamnya. Ketika kami bertahan dalam kesukaran itu, kami memperoleh kesempurnaan di dalamnya. Dan ketika kami bertahan dalam kesukaran itu, kami memperoleh keteguhan hati dan bukan kebimbangan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk jaminan-Mu. Engkau tidak membiarkan untuk kami menghindar dari kesukaran, tetapi Engkau membiarkan kami supaya kami bertahan dalam kesukaran. Karena ada janji-Mu di sana bagi kami, bahwa kami akan memperoleh, kami akan menjadi tahan uji, dan menjadi tahan terhadap segala sesuatu di dalam kesukaran itu. Sehingga kami boleh menjadi sempurna ke arah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu yang disampaikan hari ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan. Boleh menjadi tuntunan bagi kami untuk melakukan aktivitas kami di sepanjang hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan yang selalu menyatakan kehadirannya ketika kita bersekutu dengan Dia.
kita memang jujur mengakui bahwa saat yang kita lalui saat ini bukanlah keadaan yang gampang. Tapi kalau kita menyaksikan mujizat, kebaikan-kebaikan yang Dia buktikan, sebagaimana pujian kita mengatakan tadi, Dia setia, sejauh doa Dia dari hidup kita. Tentu kita tidak jarang meneteskan air mata, melihat kemurahan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sebab itu, percayalah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan tetap setia menjaga umat. Mari kita mengakhiri peribadatan kita dengan berserah kepada-Nya. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kuserahkan pada Yesus tubuh, roh dan jiwa. Tuhanlah yang aku sembah sungguh pasti selamanya. Berserah kepada Yesus, aku jadi hamba-Mu. Berserah kepada Yesus, aku jadi hamba-Mu. Bila Roh yang berkuasa berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, kuasa kasih-Nya. Berserah kepada Yesus, kasih-Nya, karena selamat yang sempurna. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Umat yang dikasihi Tuhan, mari tetap arahkanlah iman pengharapanmu kepada Kristus. Pandanglah Dia dan nyatakanlah segala kebesarannya atas segala pencobaan dalam kehidupanmu. Mari dengan iman, dengan penuh rasa syukur, tengahkan tanganmu dan pulanglah. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia yang bersumber daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. 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 Amin.
Terpujilah Tuhan yang senantiasa mengasihi kehidupan setiap saudara. Dalam firman-Nya lah kita senantiasa akan hidup dan tetap hidup. Oleh karenanya, biarlah hari-hari yang kita jalani tetap kita memancarkan terang firman Allah. Saya ucapkan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.